Bu Sarah silakan difasilitasi. Di unmute dulu. Baik, ya terima kasih Pak Pambudi. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu pasti seru, soalnya list penanya juga pastinya makin lama makin berderet nih. Jadi silahkan segera bertanya. Untuk 5 pertanyaan terbaik akan kita berikan buku dari Pak Pambudi. So silahkan dapat bertanya menggunakan chat atau raise hand. Seperti yang Pak Pambudi tadi sampaikan, silakan untuk raise hand dulu. Kita coba untuk pertanyaan secara langsung, dan kalau udah mulai banyak pertanyaan, nanti saya akan fasilitasi dengan membacakan chat saja. Silakan. Ini udah banyak banget yang raise hand sih, Ibu Sarah. Yes. Mulai dari... Mungkin bisa dipilih salah satu, karena ini banyak banget. Baik, saya bantu ya. Unmute. Unmute. Susah banget tombolnya. Bentar. Yang lain bisa langsung dengan menulis di chat juga bisa. Nanti kita pilih dari salah satu. Bapak Ramdan Tisat. Silahkan. Silakan Pak Ramdan. Oh, terima kasih Pak Pambudi. Monggo. Saya Ramdan Pak dari Bandung. Matur suwun. Saya bertugas di salah satu BUMN di Indonesia. Dan saya menangani saat juga. Pertanyaan saya adalah masalah umum, Pak. Kalau kita presentasi, kan menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting, tapi menurut audiens nggak penting. Artinya beberapa audiens itu biasanya memang betul, Pak. Kalau nggak merasa berkepentingan, dia lari ke HP ya zaman sekarang gitu. Betul. Jadi kayak autis gitu, langsung aja pegang HP gitu. Ya. Betul, betul. Nah itu mungkin ada trik-trik khusus Pak, bagaimana untuk mengembalikan artinya perhatian mereka supaya fokus terhadap presenter lagi. Oke. Terima kasih Pak Ramdan. Nuhun pisan, pertanyaannya keren dah. Good. Bagaimana kalau pada saat kita presentasi yang penting ternyata audiensnya tidak menganggap penting? Oke, good. First thing first. Semoga itu tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan presentasi, ya, it's not about me, it's not about us. Bukan tentang kita. Kita nggak bisa ngomong bagi kita penting, bagi orang lain nggak penting. Karena ingat, pada saat kita mendesain presentasi, kita udah harus mikir bahwa ini buat mereka. Ini bukan buat kita pamer siapa kita dan betapa pinternya kita. Tapi ini buat mereka supaya ini berguna bagi mereka. Jadi kalaupun misalnya mereka tidak tertarik, mohon maaf. Yang salah mungkin bukan mereka, yang salah mungkin kitanya. Jadi kalau perlu disurvei Pak sebelum presentasi ya. Kira-kira yang menarik bagi kamu apa dan lain sebagainya. Oke, kadang-kadang beda memang. Contoh sederhana. Suatu saat ada orang mau melakukan audit. Orang mau melakukan audit, ternyata audiensnya orang sales, penjualan. Bagi orang penjualan mungkin audit tidak menarik. Ya nggak apa-apa, kita mulai dengan bagaimana sehebat apapun mereka jualan, kalau auditnya tidak berjalan, mungkin perusahaan itu akan hancur. Contoh. Jadi direlate ke mereka, dihubungkan mereka. Jadi intinya presentasi itu adalah apa yang kita sampaikan, apa yang menarik bagi mereka, dan kemudian ditarik ke depan. Itu satu. Kedua, memang pada akhirnya dari 100 peserta bisa aja tetap ada yang bandel dan kemudian buka handphone. Nggak apa-apa Pak, disapa aja. Kalau menurut Bapak ini bagaimana? Believe me, mereka akan malu sendiri. Tanya aja. Wow, keren banget. Kalau menurut Bapak pendapatannya gimana? Bapak kelihatannya menguasai masalah ini. Tanya langsung. Berikutnya nanti dia nggak akan. Tapi ingat, dengan sopan dan tersenyum. Jangan sambil marah seperti guru SD. Oke? Presentation is not about us. It's about them. Choose topik yang relevan dan penting buat mereka. Terima kasih. Oke Bu Meti, silakan. Next. Ibu Sri Wahyuni silakan. Monggo Ibu Sri Wahyuni. Waduh. Ibu Sri Wahyuni siap untuk bertanya nggak? Ini langsung aja ya Kak?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi. Salah satu universitas dari Jambi. Kami mau bertanya. Jadi Silahkan. Dari Jambi, suaranya nggak kedengeran. Oke. Mohon maaf, diketik aja di chat. Next. Iya. Ya, next. Mega Chandra, silakan. Malam Om Pam, Malam. saya dari Nunukan. Makasih. Wow. Om Pam, buat kita mungkin kalau yang sudah terbiasa presentasi, apa yang disampaikan Om Pam itu sangat luar biasa. Cuman kadang-kadang sehebat apapun kita punya pengalaman presentasi, kadang-kadang kita suka telingsut dalam memilih kata atau menyampaikan sesuatu. Oke. Nah, apa tip dan trik dari Om Pam untuk bisa mengurangi telingsut atau kesalahan kita memilih kata? Terima kasih. Keren banget, terima kasih. Mohon maaf Pak, Nunukan di mana Pak ya? Saya dulu IPS dapat 6 Pak. Nunukan itu di Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia. Wah, keren banget. Terima kasih banyak. Adik saya ada di Tarakan, Mbak. Jadi mungkin deket sana. Terima kasih banyak. Oke, good. Anyway, Pak, kalau presentasi saya penting, Mbak. Saya membuat skrip. Artinya, saya menulis apa yang mau saya katakan. Jadi saya bertindak seperti seorang pemain drama yang membaca dan kemudian menghafalkan skrip saya. Itu satu. Karena presentasinya penting, nggak boleh ada yang kelupaan. Kedua, solusi berikutnya seperti yang saya tunjukkan di sini, Pak. Saya pakai kartu contekan, supaya yang penting-penting akan selalu ingat terus, karena saya akan ngintip kepada kartu saya ini kadang-kadang. Jadi intinya adalah, satu, buat skrip dihafalin. Kedua, seperti pemain drama, nggak usah komplain. Pemain drama Korea juga ngapalin, Pak. Itu satu. Kedua, Anda bisa bikin dengan cara bikin contekan dan pada saat presentasi Anda melihat kepada contekan Anda. Kira-kira demikian. Terima kasih. Next. Ya, bentar. Ada dari chat juga nih, Mbak Meti banyak sekali. Oke, wait. Oke, kita mulai yang dari chat dulu ya. Silakan. Oke. Ini dari Christopher Waruwu. Silakan. Dia adalah Corporate Industrial Relation dan Compliance di perusahaan swasta di Jakarta. Dia sering berpresentasi dan bahkan kadang-kadang malah sampai bosan dan capek karena harus berkali-kali dalam satu minggu. Dan bahkan terkadang menyewa pihak freelance untuk membuat presentasi ketika dia malas. Nah, gimana pengalaman Pak Pambudi ketika situasi mirip dengan yang dia hadapi? Apakah tiap mendapat tugas tingkat leveling Bapak selalu sama atau pada saat tertentu saja? Demikian Pak Pap. Terima kasih banyak. Suatu saat saya masih jadi insinyur GSM. Dari sini ada sahabat-sahabat saya dari Alcatel dan Nokia, teman saya yang pernah berteman sama saya sejak zaman saya jadi engineer. Suatu saat saya sebagai Nokia engineer dikirim ke Filipina untuk mengajar namanya GSM System Training. Ada sebuah perusahaan namanya Smart Communication, punya sekitar 1000 engineer. Dan mereka satu kali training maksimumnya hanya 30 atau 40. Saya harus melakukan sebuah training sekitar 20-30 kali berturut-turut selama seminggu. Bayangin bosennya kayak apa. Good. So yang Anda lakukan adalah, ingat baik-baik, kan materi itu ada materi primary, intinya kontennya yang harus Anda lakukan. Kemudian ada slide-nya. Ada ice breakingnya, ada joke-joke Anda, dan ada gambar-gambarnya. Supaya Anda tidak bosan,
Anda buat slide yang berbeda-beda meskipun kontennya sama. Contoh, Anda baru aja ngelihat saya melakukan presentasi ya, dan sebagai cara menyampaikan presentasi ya, saya kasih ilustrasi dengan James Bond. Kalau saya bosen minggu depan, saya kasih Mission Impossible dari Tom Cruise. Kalau saya bosen minggu depan, saya kasih Fast and Furious. Contoh. Nah, jadi nanti joke-joknya juga diganti ya. Berarti, tapi isinya harus tetap sama. Tapi ingat, Anda akan melakukan presentasi, yang penting message utama sampai. Namanya konten. Konteksnya diganti supaya menghilangi kejenuhan. Dan ingat, apapun yang terjadi, audiens Anda berhak mendapatkan yang sama secara konten. Jangan karena Anda bosen, Anda ngomongnya cepet-cepet dan mereka nggak ngerti. So remember, you keep the content, you change the context. Terima kasih, Pak. Next. Silakan Mbak Sarah dipilih. Yes. Ada nextnya adalah dari Ibu Ana. Jadi beliau ingin bertanya, kalau menyampaikan presentasi yang sifatnya serius, apakah hal-hal yang tadi tips and tricks yang tadi Pak Pam sampaikan masih relevan? Jadi mungkin menurut Mbak Ana ini mungkin Halo, saya kehilangan Bu Sarah. Oke. Yes. Pak Pam bisa mendengar? Saya bisa mendengar dengan baik. Oke. Alright. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Mbak Ana. Mbak Ana menanyakan apakah presentasi yang sifatnya sangat serius, apakah hal-hal yang tadi Bapak sampaikan masih relevan? Oke. Karena mungkin beliau melihatnya mungkin ada seperti pembedaan antara yang presentasi yang sedemikian seriusnya di depan forum yang serius dan juga di depan public speaking yang sifatnya mungkin lebih santai. Keren banget. Silakan. Terima kasih banyak. Oke, good. Ingat baik-baik pertama kali tujuan dari sebuah presentasi. Tujuan dari sebuah presentasi adalah menyampaikan informasi. Mau serius atau mau tidak, itu tujuannya sama. Presentasi, pesannya harus nyampe. That's number one. Kedua, memang kalau sebuah presentasinya serius, mungkin slide-nya sedikit berbeda. Saya nggak ngasih James Bond. Saya nggak akan ngasih gambar yang aneh-aneh, misalnya. Tapi, Anda tetap bisa menyampaikan yang namanya body language-nya harus sopan, harus welcoming, harus senyum. Siapa bilang kalau kita serius, kita tidak boleh tersenyum. Meskipun serius, Anda tetap harus tersenyum. Mungkin joke-nya diganti, nggak usah banyak. Meskipun kadang-kadang kalau suasana terlalu serius, nanti bawaannya semua sepaneng, Anda gugup, mereka juga gugup. Jadi kadang-kadang meskipun serius, Anda mengeluarkan sebuah joke, light, tidak menghina seseorang, itu justru menambah suasana makin segar. Jadi ingat baik-baik, mau serius atau tidak serius, semua rule tadi ya, big opening, good content, great finale tetap berlaku. Bahwa konten dan konteks harus disesuaikan, setuju. Jadi secara aturan masih tetap berlaku. Karena Anda tetap harus menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang. Mau serius atau santai. Tetapi konten dan konteks bisa disesuaikan. Terima kasih. Next, Bu Sarah. Coba kali ada yang bisa ngomong ya sekarang. Bu Meti, coba kali ada satu orang yang bisa ngomong. Tunggu. Silahkan. Susah ya. Oke. Mbak Rara Santoso dari Bandung. Halo, selamat malam. Silahkan. Silakan. Saya mau bertanya, untuk Bapak tadi kan sudah mention tentang Great Final ya di Great Weapon ya. Nah, kira-kira untuk tolak ukur Great Final tuh kayak gimana ya? Kayak misalkan kita habis beres presentasi nih. Terus cara kita tahu kalau kita menyampaikan kesan Great Final ke audiens itu seperti apa, Pak? Keren banget. Thank you very much. Jadi kayaknya bukan Mbak ya, tapi Pak Rara Santoso. Terima kasih banyak Bapak dari Bandung. Oke, good. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.
kuncinya Anda tahu great atau tidak itu bukan dari Anda. Yang tahu great atau tidak itu audiensnya. Jadi caranya gimana? Tanya setelah itu. Sehari 2 hari lagi tanya sama dia, apa yang Anda ingat dari presentasi saya? Kalau dia bilang, wah apa ya? Aku juga nggak tahu. Nah itu berarti sorry, bukan great finale ya. Tapi kalau Anda tanya dan dia ingat terngiang-ngiang terus, berarti itu keren. Nah, berarti Anda harus berusaha membuat sesuatu yang mereka akan teringat terus. Contohnya begitu. Nanti lihat baik-baik finale saya. Saya yakin, saya nggak akan taruh di sini. Namanya juga finale, Pak. Nah, tapi saya yakin kalau saya ngomong itu, suatu saat nanti Anda akan ingat terus. Dan Anda setahun lagi ketemu saya, Anda akan ingat hal itu. So just remember untuk memberikan sesuatu that they will remember. Ada presenter yang great, ada presenter yang biasa. Kalau presenter yang biasa, Anda melakukan tugas saya selesai, orang lupa. Kalau presenter yang luar biasa, Anda melakukan presentasi ya, nanti sehari 2 hari lagi mereka ingat, sebulan 2 bulan, mungkin setahun lagi mereka masih ingat. So, untuk itu tanya ke mereka, dan kalau kurang mengena, kurang menggigit, Anda cari lagi yang lain. Nah, you try again and again, suatu saat Anda akan ketemu. Terima kasih banyak. By the way, saya mau menyapa teman saya, namanya Primanda Jayadi. Kayaknya di Villa Nusa Indah. Selamat malam, terima kasih ya. Oke, Bu Meti, tolong dipilihkan pertanyaan berikutnya. Bapak Made Suatnyana. Silahkan Pak Made. Ya, terima kasih Pak Pam. Ya, saya dari Cikampek, praktisi HR juga. Saya tertarik dengan topik paradigma ya. Bagaimana sih Bapak melihat manusia pada umumnya gitu ya? My goodness, keren banget ini. Bagaimana melihat manusia pada umumnya? Oke. Ya, how you see them, Pak Pam. Thank you, Pak Pam. Very good. Oke, terima kasih Bapak. Saya ngelihat manusia pada umumnya dari 2P ya. Person itu dilihat dari 2P. Profesionalisme dan personality ya. Satu, bahwa kalau Anda presentasi ya, mau tidak mau mereka punya topi yang namanya profesional. Mereka akan tanya, kalau direktur keuangan akan tanya budgetnya apa. Kalau orang sales dia akan nanya ke Anda, impact-nya secara motivasi bagi sales team Anda apa. Kalau itu orang marketing dia akan nanya impact-nya bagi brand itu apa. Itu profesionalisme. Tapi at the same time, semua manusia juga mempunyai personality yang berbeda-beda. Saya orangnya tampil ekstrovert, saya hobi sulap, saya hobi menghabiskan waktu sama anak-anak. Saya baru aja selesai pertandingan bridge 4 orang dengan 3 anak saya. So behind every professionalism there is a personality. What you need to do adalah understand both. Anda tahu direktur finance Anda harus tahu secara finance dia tugasnya ini, secara personal dia ngapain. Berarti pada saat Anda influence atau mempengaruhi seseorang, you use the different influencing technique to the different person. Ini seperti orang sales, seperti orang jualan. Orang HR harus jago jualan. Contoh sederhana, kalau saya yang paling favorit example yang saya suka adalah tukang kayu atau handyman. Handyman itu kalau kita telepon datang ke rumah kita, dia akan bawa obeng. Dia akan bawa gergaji, palu, dan lain sebagainya. Tang, kunci Inggris. Kenapa? Karena dengan problem yang berbeda di rumah Anda, dia akan menggunakan alat yang berbeda. Kalau tukang kayu bego, dia cuma bawa palu, dia datang semuanya di palu, pecah semua nanti ya. Nah, sama. Kalau Anda mau influence itu kan profesionalismenya. Tapi setiap human punya personality berbeda-beda. Nah, apakah dia orangnya suka angka? Suka motivasi, suka psikologi, suka brand, suka bisnis atau apa. Jadi Anda menginfluence, tapi dengan style yang berbeda-beda. Makanya kalau saya ngomong dengan orang finance, saya pakai angka. Dengan orang marketing, saya pakai psikologi. Dengan orang sales, saya ngomong sales growth. Contoh. So what does it mean? Personality dan profesionalisme adalah 2 hal yang harus dibalance. Tapi kalau Anda mau mempengaruhi mereka, Anda harus mengerti dua-duanya. Keren banget, Pak. Thank you. Next. Ya, Mbak Sarah silakan dari chat. Oke, baik Pak dan Bapak dan Ibu sekalian. Ini sepertinya banyak
sekali chat yang masuk. Jadi saya coba tadi mencoba untuk screening, ada beberapa yang serupa. Misalnya ini salah satu pertanyaan dari beberapa orang, yaitu Mbak Fitri dan Reski. Mas Marianti juga bertanya hal yang serupa, yaitu bagaimana mengantisipasi peserta yang mencoba untuk mengganggu presentasi secara tidak langsung, itu satu. Lalu yang kedua adalah pada saat pertanyaan dia mencoba untuk mengcounter isi dari presentasi. Jadi bagaimana sih mengatasi kondisi yang sulit seperti itu, Pak Pambudi? Keren banget. Saya pernah mengalami itu, harus ngajar GSM System Training ke Australia. Ternyata orangnya udah jago, switching engineer lebih jago dari saya. Dan dia ngetes saya. Fine, don't worry. Satu, Anda berdiri di situ berarti Anda expert dalam bidang Anda. Itu satu. Dua, tapi Anda tidak bisa juga menjadi expert dalam segala hal. So what you can do adalah bahwa Anda pada saat itu yang Anda bisa lakukan adalah mencoba, satu, menarik perhatian mereka. Remember, it's not a game. Bukan pertandingan antara dia dan mereka siapa yang lebih pintar. No, it's not. Dan Anda berdiri di situ dan dari awal kita bilang, saya punya beberapa pengalaman, saya akan share. Tapi saya juga akan lebih senang kalau dari sini ada yang share ke kita semua. I'm learning new thing every day. Saya kasih contoh. Saya pernah dikirim training HR ke London. Yang mentraining namanya Dave Ulrich. Semua orang HR tahu Dave Ulrich. Itu mbahnya dunia HR. Yang ngarang buku Bible-nya HR dia. Dan pada saat saya nanya sesuatu, Dave, how about this? Dan dia bilang ke saya, thank you very much. I'm learning from you. Saya belum tahu jawabannya, Pak Budi. Saya catat, besok saya email ke kamu. Jadi kita terbuka, kita manusia biasa. Kita bukan dewa, bukan tahu semuanya. Kalau memang kita tidak tahu jawabannya, kita catat. Tapi kalau dia punya ide yang menarik, kita tanya ke dia. Kalau Anda punya pengalaman yang menarik, silahkan di-share dengan seluruh grup. Saya juga senang belajar. So remember, Anda bukan dewa, Anda bukan the most expert. Kalau Anda merasa yang lebih expert, tanyain ke dia. Setelah itu kembalikan lagi. Biasanya orang seperti itu cuma cari panggung dan hanya berusaha mencari perhatian. Kalau Anda perhatikan dan kalau perlu tunjukkan kepada orang, terima kasih banyak. We learn a lot from you. Give him a big round of applause. Selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi ingat, it's about them dan bukan pertandingan siapa yang lebih pintar. Kalau memang dari situ Anda belajar lagi, then it's keren juga. Terima kasih. Next, monggo silakan. Ya, Pak Pambudi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan menguasai crowd. Yes. Jadi di tengah-tengah presentasi mood berubah. Yes. Ada lagi yang terjadi technical error ataupun kondisinya dia sempat berbicara dan dia baru sadar di tengah bahwa tiba-tiba kok silent saja, tidak banyak yang sepertinya into the presentation gitu ya Pak ya. Good. Jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait itu. Silakan Pak Pambudi. Terima kasih. Jawabannya sederhana. Tertawakan diri Anda sendiri. Tertawakan diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Karena Anda nggak bisa terus-terus menjadi Mr. Perfect, jaim, dan membuat jarak seolah-olah Anda manusia dewa yang lebih daripada yang lain. Dalam konteks seperti itu, is perfectly okay. Saya juga pernah kejadian presentasi di depan 1.200 orang. Saya udah berdiri, mikrofon, MC ngomong, mikrofon berjalan dengan baik. Semua ngomong, mikrofon berjalan dengan baik. Pas saya ngomong, mikrofonnya mati. Atau pas saya ngomong, proyektornya mati ya. Saya biasanya langsung ngomong, why bad thing happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi sama orang yang baik ya? Atau saya kadang-kadang malah mentertawakan diri sendiri ya. Kalau orang India percaya sama hukum karma, mereka reinkarnasi dihukum. Ngelihat saya sial terus, kayaknya dulu waktu saya di kehidupan sebelumnya, kayaknya saya bandel banget.
You see ya, dengan itu mereka ketawa dan mereka akan kembali kepada Anda lagi. Setuju? Good. Mohon maaf, saya mau menggunakan satu kartu. Ada seorang penanya yang nanya langsung ke saya. Jadi mohon izin. Seorang bertanya kepada saya langsung, dia nanya, menurut saya presenter yang bagus bukan hanya dilatih, tapi memang dia berbakat. Sorry, that's bullshit. Saya tidak percaya sama bakat. Saya percaya bahwa semua orang bisa berlatih dengan baik, bekerja keras supaya dia bisa